Tapi Ibu percaya kalian pasti tetap dalam keadaan sehat. Kalian pasti tetap dalam keadaan bersemangat. Meskipun kalian harus belajar di rumah, Ibu percaya kalian tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya nak ya, tetap banyak berdoa, tetap menjaga kesehatan, cuci tangan di rumah, dan jika kalian berpergian jangan lupa memakai masker. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelum kita mulai belajar, kita mau tepuk ceria dulu. Oke, kita tepuk ceria ya. Tepuk ceria. Ya. Pada pertemuan ini kita akan belajar disiplin di sekolah. Bahan Alkitab atau ayat pendukungnya terambil dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13, dan Amsal pasal 8, ayatnya yang ke-32, dan Markus 1 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Di sekolah, kita harus disiplin waktu masuk kelas, belajar dan berdoa sebelum belajar. Nah, bagaimana dengan kamu saat ini? Sudahkah kamu disiplin waktu untuk masuk sekolah? Atau kamu sering terlambat untuk datang ke sekolah? Karena kalau dibangunin mama pagi-pagi selalu malas-malasan. Sehingga mau pergi ke sekolah itu selalu terburu-buru. Sehingga kamu sering terlambat dan kamu tidak ikut berdoa bersama atau mendengarkan firman Tuhan sebelum memulai pembelajaran. Di sekolah ada disiplin tentang kebersihan dan keindahan. Nah, contohnya membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke selokan, tetapi membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita terhindar dari pencemaran lingkungan. Dan selain itu, kita juga harus membersihkan ruangan tempat belajar agar debu-debu atau sampah-sampah yang ada di dalam kelas kita tidak mengganggu kita saat mengikuti pembelajaran. Agar kelas kita atau kita yang sedang belajar terasa lebih nyaman dan tentram. Dan ada yang namanya disiplin tentang penampilan diri. Tentu kita harus berpenampilan bersih dan rapi ketika berangkat ke sekolah. Harus memakai baju yang rapi, atribut sekolah, tali pinggang, sepatu dan kaos kaki, dan menyisir rambut dengan rapi. Nah, bagaimana dengan kamu saat ini, nak? Sudahkah kamu berpenampilan rapi ketika pergi ke sekolah? Sudahkah kamu menjadi contoh disiplin yang baik? Nah, kemudian kita juga harus disiplin ketika mengikuti upacara bendera. Agar upacara yang kita ikuti penuh dengan hikmat, tentunya kita harus menjaga ketertiban, tidak mengganggu teman ketika mengikuti upacara bendera, dan fokus untuk memperhatikan berjalannya upacara pada saat itu. Kemudian kita juga harus tertib ketika mengikuti pelajaran. Kenapa kita harus tertib ketika mengikuti pelajaran? Agar apa? Pelajaran yang sudah disampaikan guru kita dapat mengerti, kita dapat memahami, sehingga ketika diberikan tugas, kita dapat mengerjakannya, kita bisa mengerjakannya, karena kita sudah mendengarkan guru kita ketika mengajar. Nah, bagaimana dengan kamu saat ini, nak? Sudahkah kamu disiplin dalam berpenampilan, disiplin dalam mengikuti upacara bendera, dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran? Kemudian ada yang namanya disiplin saat bermain. Disiplin saat bermain tentunya kamu harus bermain dengan tertib bersama dengan temanmu.
Agar permainan yang kamu permainkan terasa sukacita dan menyenangkan, tentu kamu harus bermain dengan baik, dengan tidak melukai teman atau mendorong teman, tidak mengejek teman, dan tidak membiarkan teman kamu tersakiti. Jadi harus saling menjaga, harus saling berdamai, harus saling menunjukkan sikap disiplin yang baik terhadap sesama teman ketika bermain. Contoh yang terakhir, disiplin saat makan. Disiplin saat makan juga penting agar makanan yang kita makan terasa lebih nikmat dan perut kita terasa kenyang. Bukan hanya di sekolah, makan harus tertib, tapi di rumah dan dimanapun kita berada, kita harus disiplin saat makan. Semua disiplin dibuat untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus juga memberi contoh hidup disiplin kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus rajin melayani banyak orang. Tuhan Yesus juga selalu memberitakan Injil. Dia juga selalu berdoa dengan tekun. Nah, jadi semua disiplin yang sudah diterapkan adalah untuk kebaikan kita bersama. Catatan untuk ditulis kembali di buku catatan, anak-anak haruslah mendengarkan perintah atau didikan yang diajarkan untuk selalu hidup disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan sekolah, tertib dalam belajar dan bermain serta disiplin saat makan, berperilaku baik, sopan, menghargai teman, dan rela membantu siswa lain. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Latihan untuk dikerjakan di rumah. Tuliskan janji pribadimu sehubungan dengan penerapan disiplin yang telah kamu pelajari. Tulis namamu dan tuliskanlah 2 janjimu. Kalau kamu kurang paham, kamu boleh melihat di buku paket. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan tetap banyak berdoa. God bless. See you.